Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Arisa Nuraini SPD. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Dan sejak saat itu, orang yang terinfeksi terus bertambah hingga saat ini. Semua aspek pemerintahan, ekonomi, pariwisata, bahkan pendidikan ikut terkena imbasnya. Institusi pendidikan mulai menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tujuannya tentu saja untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan menyelamatkan generasi muda Indonesia. Suasana sekolah yang sepi, lorong dan koridor yang lengang, kelas yang tertutup rapat adalah pemandangan lumrah dalam beberapa bulan terakhir. Tapi di tengah pandemi ini, kami, para guru, berusaha untuk terus menularkan ilmu yang kami miliki, meski tak dapat bertatap muka secara langsung. Semua aplikasi yang mumpuni, yang sekiranya bisa sebagai sarana belajar, telah kami tempuh. Salah satunya adalah pembuatan video pembelajaran. Meskipun peralatan terbatas dan ala kadarnya, tapi percayalah, semangat kami tidak akan padam dalam menyalakan cahaya pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran kelas 10, yakni anekdot. Dari kalian, apakah ada yang sudah pernah mendengar kata anekdot sebelumnya? Mungkin kata anekdot terdengar masih asing di telinga kalian. Tapi kalau kata humor, pasti sudah tidak asing lagi kan? Apa hubungan anekdot dengan humor? Nah, sebenarnya anekdot ada di kehidupan sehari-hari kita. Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya. Sebelum melanjutkan ke materi, silahkan disimak dulu contoh anekdot berikut ini. Di suatu hari, ada dua orang anak yang sedang main tebak-tebakan. Namanya Riri dan Sasa. Sa, main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang bikin lupa? Apa ya? Oh, kursi goyang. Nah, kalau duduk di kursi goyang, itu kan nanti jadi tidur, ngantuk. Nah, kalau pas tidur, pasti kan jadi lupa. Salah. Tebakanmu salah. Lah, kok salah? Terus jawabannya kursi apa dong? Jawabannya kursi DPR. Loh, kok bisa? Iyalah. Coba diingat lagi. Sebelum mereka jadi DPR, mereka itu memberikan banyak janji-janji kepada masyarakat. Tapi ketika mereka sudah duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan kepada janji-janji mereka. Oh alah, ya, betul juga. Jelaslah. Coba diingat, sebelum jadi DPR, mereka itu kan memberikan janji-janji manis agar masyarakat memilih mereka. Nah, setelah mereka duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan. Mereka lupa akan janji-janji mereka. Nah, tadi cerita anekdot tentang Riri dan Sasa. Mereka membicarakan tentang kursi yang lupa. Dari cerita tersebut, kita tahu bahwa mereka berusaha untuk membuat sebuah teka-teki yang ternyata berujung dengan kelucuan berisi sedikit sindiran. Itulah yang dimaksud dengan anekdot. Jadi, anekdot adalah cerita humor atau lucu tetapi berisi sindiran terhadap sesuatu. Di masa modern ini, kita sering sekali
mengungkapkan kritik atau saran kita terhadap sesuatu. Tapi kadang kita lupa menyampaikan kritik tersebut dengan lugas, bahkan mungkin dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Nah, di anekdot kita belajar bahwa menyampaikan kritik itu bisa menggunakan humor. Kenapa disertai humor? Karena kalau kita menyampaikan sesuatu tapi dengan kelucuan, maka orang yang mau kita sindir itu kan tidak jadi marah. Justru mereka akan menangkap sindiran kita dengan senang hati. Anekdot sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an. Di pelajaran bahasa Indonesia mulai dikenalkan anekdot sejak kurikulum 2013. Di masa modern ini, saya yakin dan percaya bahwa anekdot sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi kita yang sering untuk bermain sosial media. Seperti yang kita ketahui, di sosial media kita dengan mudahnya berjumpa, bertatap muka dan melihat langsung orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki jabatan, bahkan orang-orang yang di luar negeri sekalipun. Sosial media bisa mendekatkan kita dengan orang yang jauh dari kita, tapi juga bisa menjauhkan orang terdekat kita. Tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut dengan baik dan bijak. Kembali lagi ke anekdot. Ketika kita melihat layar televisi atau media sosial lain di internet, kita sering sekali mencari hal-hal yang lucu. Untuk apa? Tentu saja sebagai hiburan di tengah penatnya kehidupan ini. Anekdot menjadi solusi bagi orang yang ingin mengkritik, tetapi dengan cara yang halus, santun, dan tidak menyakitkan hati. Di dalam anekdot itu sebenarnya mengandung norma-norma kehidupan saat ini. Hanya saja penyampaiannya dengan candaan. Lanjut, ciri-ciri anekdot. Ciri anekdot yang pertama adalah tentu saja bersifat humor atau mengandung kelucuan. Tidak bisa dibilang anekdot kalau dia tidak lucu. Syarat utamanya adalah lucu. Ciri yang kedua adalah bersifat menggelitik. Artinya anekdot itu harus menghibur pembacanya, memberikan hiburan kepada pembaca atau pemirsanya. Ciri yang ketiga, bersifat menyindir. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau misalnya hanya lucu tetapi tidak ada sindiran di dalamnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai anekdot. Anekdot selain lucu juga harus berisi sindiran. Kalau hanya humor saja, maka itu termasuk ke dalam lawak atau komedi, bukan anekdot. Ciri yang keempat adalah mengenai orang-orang yang penting. Yang dicontohkan tadi adalah DPR. Ada juga mungkin anekdot yang berisi tentang artis, guru kalian mungkin, atau pejabat, presiden, dan lain sebagainya. Ciri yang kelima adalah memiliki tujuan tertentu. Dalam menuliskan anekdot, tentu saja kita harus memiliki tujuan, yakni kita ingin menyampaikan kritikan kita terhadap sesuatu. Ciri yang keenam adalah ceritanya hampir mirip seperti dongeng. Seperti yang kita ketahui, dongeng itu kan bersifat fiksi atau khayalan. Cerita di anekdot itu juga merupakan rekaan kita. Karena kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita membuat cerita rekaan untuk menyampaikan tujuan yang dimaksud. Ciri yang terakhir adalah anekdot bisa menceritakan antara hubungan hewan dengan manusia. Contohnya, kalian bisa cari nanti ada anekdot tentang keledai yang membaca buku. Keledai yang membaca buku. Nani? Coba kalian cari anekdot yang berjudul keledai yang membaca buku. Nah, di situ tokohnya adalah Nasruddin dan juga hewan. Di anekdot tersebut, kalian bisa melihat bahwa manusia dan hewan memiliki kedekatan dan saling berhubungan. Lanjut, ciri sudah, selanjutnya adalah struktur dari anekdot. Struktur adalah bagian-bagian dari anekdot tersebut. Kalau yang namanya bagian, itu berarti kita mulai dari yang paling atas, yakni struktur yang pertama adalah abstraksi.
Abstraksi merupakan kejadian yang menunjukkan awal cerita dari anekdot tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi masuk ke dalam latar belakang peristiwa anekdot tersebut terjadi. Struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah bagian inti dari anekdot di mana kejadian-kejadian unik dan tidak biasa terjadi di dalam cerita tersebut. Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan bagian di mana tokoh mulai menyelesaikan masalahnya yang berawal dari krisis itu tadi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Jadi ada 5 struktur yang perlu kalian ketahui dari sebuah anekdot. Lanjut ke ciri kebahasaan anekdot. Ciri kebahasaan anekdot yang pertama adalah anekdot biasanya menggunakan keterangan waktu lampau. Keterangan waktu lampau itu apa ya? Dari katanya kita bisa tahu bahwa lampau itu adalah masa lalu. Ya mungkin anekdot belum bisa move on, jadinya masih mengungkit-ungkit masa lalu. Enggak ya, maksudnya di situ adalah anekdot itu berisi tentang kata-kata yang menunjukkan masa lalu. Contohnya, kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena anekdot itu kan bentuknya cerita. Nah, kalau kita menceritakan sesuatu, otomatis hal tersebut pasti sudah pernah terjadi sebelumnya, di waktu yang lalu. Ciri kebahasaan yang kedua adalah anekdot menggunakan konjungsi temporal. Ingat, konjungsi merupakan kata hubung, sedangkan temporal adalah waktu. Jadi, di anekdot menggunakan kata penghubung yang menunjukkan waktu. Misalnya, lalu, setelah itu, kemudian, sebelumnya, sesudahnya, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah anekdot menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan dan dia menunjukkan sedang melakukan sesuatu. Contohnya, menendang, membaca, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan urutan waktu. Jelas, yang namanya cerita itu kan pasti cara penyampaiannya urut berdasarkan waktu. Dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kok bisa? Ya, jadi pertanyaan retorik itu hanya sebagai penekanan terhadap sesuatu saja. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru bukan? Nah, di sini dia merupakan kalimat tanya, tetapi sebenarnya dia tidak benar-benar bertanya. Dia hanya menekankan bahwa manusia memang bernafas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Kalau dengan insang namanya putri duyung ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai anekdot. Harapan saya, mulai dari sekarang, ketika mengkritik sesuatu, jangan menggunakan kata-kata yang kasar, sarkasme, dan lain sebagainya. Gunakanlah bahasa yang santun, baik dan benar, atau kalau mau mengkritik, silahkan buatlah kritikan tersebut dengan humor. Agar apa? Tentu saja, kritikan tersebut bisa diterima oleh pembaca atau pendengarnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca.